akan segera kita umumkan. Doain aja mudah-mudahan minggu ini kita bisa total. Ya, kita akan diskusi setelah pertandingan ini untuk melihat apakah kita masih butuh pemain. Karena secara regulasi kita masih punya jatah 2 generasi. Juara Liga Champions Asia 2014, Western City Wanderers melanjutkan pemusatan latihan di kota Bandung. Keputusan ini diambil Western City Wanderers usai menjadi lawan bagi Persib Bandung di laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada Sabtu lalu. Tim asuhan Alen Stacic ini ternyata betah di kota Bandung dan meneruskan pemusatan latihan. Tim yang finish di posisi 4 klasemen akhir Liga Australia musim lalu ini memulai pramusim dengan menjadi lawan bagi Maung Bandung. Meskipun kalah, Western City Wanderers mengaku takjub bukan hanya pada kota Bandung, tapi juga atmosfer sepak bola di Bandung termasuk supporter Persib Bobotoh. Dalam laga uji coba tersebut, Persib bahkan mengalahkan Western City Wanderers dengan skor 1-0 dari gol tunggal William Marsilio ini. Dalam akun Instagram A-League pada Senin lalu, mengunggah hasil pertandingan. Foto pertandingan dengan skor 1-0 diunggah dalam Instagram tersebut. Sementara itu, pertandingan persahabatan ini memakan korban di kubu Persib. Satu pemain asing Persib cedera, yakni Ramon Tanque de Andrade Souza. Ia cedera pada menit ke-39 setelah berbenturan dengan pemain lawan. Pemain asal Brazil itu diganti oleh William Barros. Tanque setelah itu mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kabar gembira menghampiri supporter Persib Bandung Bobotoh. Tim kebanggaan Bobotoh yaitu Persib Bandung memberi sinyal untuk penuhi slot asing di musim 2025-2026. Persib Bandung sudah mendatangkan 9 pemain asing di musim ini. Semua pemain asing tersebut berstatus sebagai rekruter anyar Persib Bandung. Bek timnas Irak yang sebelumnya memperkuat Par FC, Frans Futros menjadi pemain asing ke-9 Persib Bandung. Sementara itu, setiap klub Super League diperkenankan mendatangkan 11 pemain asing di musim ini. Oleh karenanya, Persib Bandung bisa mendatangkan 2 pemain asing tambahan guna memenuhi kuota yang diberikan. Baru-baru ini, bos Persib Bandung, Aditya Putra Herawan, menyinggung soal wacana mendatangkan pemain asing tambahan. Ia memberi sinyal atau lampu hijau untuk mendatangkan pemain Persib Bandung, sebab Maung Bandung punya dana yang cukup untuk mendatangkan 2 pemain asing tambahan. Kalau ditanya nilai, ya budgetnya cukuplah untuk belanja pemain, tapi nanti kita akan diskusi untuk melihat apakah masih butuh pemain. Karena secara regulasi kita masih punya 2 pemain asing, jadi nanti kita harus selesaikan kebutuhan. Apakah kita membutuhkan 2 pemain asing ini atau tidak? Jika ingin mendatangkan pemain asing anyar, ada satu hal yang layak jadi opsi atau dipertimbangkan Persib Bandung, yakni mendatangkan pemain asing yang bermain di sektor winger atau penyerang sayap. Sebagai informasi, tak ada satupun pemain asing anyar Persib Bandung di musim 2025-2026 yang berposisi winger. Pemain-pemain asing Persib Bandung diantaranya berposisi kiper, bek tengah, gelandang serang, dan striker. Tentu tambahan kuota yang diberikan oleh PT LIB dapat dimanfaatkan Persib Bandung untuk memboyong winger asing. Pada 3 musim terakhir, Persib Bandung memiliki winger asing yang kiprahnya cukup sukses. Winger asing yang dimaksud adalah Ciro Alves, pesepak bola asal Brasil yang memperkuat Persib Bandung pada musim 2022-2023 dan 2024-2025. Ciro Alves adalah winger asing yang kiprahnya cukup sukses di Persib Bandung. Ia dikenal sebagai penyerang gesit dan ngeyel serta kerap merepotkan lini belakang lawan. Persib Bandung akan menjalani pertandingan pekan perdana BRI Super League 2025-2026 melawan Semen Padang FC. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 9 Agustus di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Beberapa pemain dilaporkan belum pasti bisa diturunkan, diantaranya Ramon Tanque, Sadi Ramdhani, serta Dimas Derajat. Ramon striker yang diprediksi akan absen di laga perdana Persib Bandung. Ramon Tanque de Andrade Souza mengalami kendala saat Persib menghadapi Western City Wanderers dalam pertandingan persahabatan internasional yang digelar di GBLA pada Sabtu lalu. Penyerang asal Brasil tersebut mengalami benturan dengan pemain lawan di menit ke-39 yang memaksanya ditarik keluar lapangan. Posisinya kemudian diisi oleh William Barros Pereira, rekan senegaranya. Setelah ditangani di lapangan, Tanque harus mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit.
Namun dokter tim Persib, Vira Prasetya, memastikan bahwa kondisi cedera yang dialami tidak termasuk berat. Vira juga menyampaikan bahwa proses pemulihan Tanke diperkirakan memakan waktu sekitar 2 pekan. Untuk Ramon tidak ada patah tulang di iganya, tetapi yang ada hanya muscle strain. Tetapi itu mungkin kita perlu waktu untuk pemulihan kembali, termasuk Patricio. Sementara itu, pemain lain yang juga mengalami gangguan fisik saat laga disebut hanya mengalami cedera ringan dan tidak memerlukan penanganan khusus. Cukup dengan masa pemulihan singkat sebelum kembali ke kondisi semula. Persib Bandung telah menyelesaikan laga uji coba terakhir mereka sebelum terjun ke kompetisi resmi BRI Super League 2025-2026. Sementara itu, pemain Persib Bandung, Sadil Ramdhani, sudah kembali bergabung bersama pemain lainnya dalam sesi latihan tertutup di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa lalu. Dalam sesi tersebut, Sadil menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Ia pun tampak bersemangat dan melakukan akselerasi dengan sangat baik. Selain itu, mantan pemain Sabah FC di Liga Malaysia itu pun mulai mendapatkan sesi latihan khusus kebugaran dari pelatih fisik Persib Miro Patrick. Sebelumnya, Sadil mendapatkan cedera saat mengikuti kompetisi pramusim Piala Presiden 2025. Lalu ia harus melakukan masa penyembuhan beberapa pekan. Dia baru saja kembali dari program fisioterapi. Dia sudah mengalami cedera sekitar 1 bulanan. Kami sedang mempersiapkannya untuk kembali ke kondisi terbaiknya.